Wajah tampan itu masih mendekap di guratan kulitnya. Sedikit uban menghiasi rambut bekas Panglima Majapahit itu. Sorotan matanya yang tenang menggambarkan akan jiwanya yang telah menyatu dengan alam. Ketenangan batin itulah yang selalu menjadi dambaannya saat ini. Sejuknya suasana pondok dengan semilir angin lembut mengibaskan kain yang melekat di lehernya. Dialah Arya Kamandanu, bekas Panglima Besar Wilwatikta. 18 tahun sudah semenjak dia meninggalkan Majapahit, sesuai dengan permintaan terakhir istrinya untuk merawat bayi lelaki mereka, juga untuk tidak menikah lagi. Walaupun dirinya sudah tidak berada di kota raja, namun banyak kejadian yang dia dengar dari penduduk desa di kaki bukit ketika dia turun untuk menukarkan hasil hutan. Atau perjalanannya mengantarkan anak lelakinya menemui Dewi Tanjung Biru yang tidak lain ibu dari mendiang istrinya di Bukit Penampihan. Dari situlah dia mendengar tentang banyak hal mengenai Majapahit, mulai dari kematian Mahapatih Nambi hasil hasutan Ramapati, juga tentang terbongkarnya kejahatan Ramapati. Dia pun mendengar bahwa ponakannya Panji Ketawang telah dibunuh Rakuti. Karena mengetahui niat Rakuti yang akan makar, tidak ketinggalan keadaan Majapahit yang hampir dikuasai Rakuti, yang akhirnya berhasil ditumpas oleh seorang bekal Gajah Mada. Seorang di matanya mempunyai aura wibawa atas pertemuannya pertama kali di lereng Arjuna. Gajah Madalah yang telah menyelamatkan bayi lelakinya ketika itu, saat bayi lelakinya terlepas dari tangannya dan jatuh di jurang lereng Arjuna. Ada rasa panggilan jiwanya untuk kembali mengabdi di Majapahit, namun rasa itu selalu diusirnya. Apalagi ketika dia mengingat bagaimana antara prajurit Majapahit saling membunuh. Bahkan dia melihat sendiri bagaimana keluarga Lembu Sora yang dibunuh secara keji oleh orang-orang Ramapati. Begitu pedih dia melihat Lembu Sora yang diikat kemudian dibunuh dengan timah panas. Dia hanya berharap akan datang satria-satria yang benar-benar mencintai Majapahit, sehingga mengharumkan negeri yang sama-sama dia perjuangankannya dengan Raden Wijaya. Dan sosok Gajah Mada adalah sosok yang sangat dia yakini akan mampu membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Pikirannya sekarang adalah menunaikan permintaan mendiang istrinya, membesarkan anaknya, membimbingnya dan memberikan arahan pada anaknya. 3 hari telah berlalu dari samedinya. Dia rasa sudah mendapat petunjuk bagaimana menyelesaikan arahan terakhir untuk anaknya. Bukan berarti petunjuk terakhir atau tanggung jawab terakhir, tapi inilah awal tanggung jawab terhadap anaknya. Ketika sinar bulan telah meredup, suara ayam hutan terdengar, mata lelaki tegap bekas Panglima itu terbuka. Hembusan angin segera membelainya ketika kakinya menginjak tanah di mulut goa. Segera dia melangkahkan kakinya menuruni gundukan tanah untuk menuju pondoknya. Dengan sekali hisapan nafas, ajian sepi angin telah merasuki napasnya sehingga tubuh terasa seperti kapas. Dengan satu hentakan kaki, tubuhnya melayang bergerak menuju pondok. "Ayah," seru pemuda di depannya yang langsung berlutut di hadapannya. "Berdirilah Jambu Nada. Apakah sarapan telah kau sediakan?" tanyanya kemudian mengangkat tubuh anaknya. "Sudah ayah, ada jagung rebus yang masih hangat. Pasti ayah suka," sahut Jambu Nada dengan wajah yang penuh semangat. "Kalau begitu tunggu apa lagi?" kata Arya Kamandanu tersenyum. Dengan perlahan dua lelaki itu menuju rumah kayu yang terlihat kokoh dan nampak terawat dengan baik. "Jambu Nada, ada sesuatu yang ingin ayah sampaikan," kata Arya Kamandanu sambil membuang tempulur jagung yang telah dimakannya. Jambu Nada hanya tertunduk diam, sedikit keningnya berkerut, memikirkan apakah yang akan dikatakan ayahnya. "Bukan tentang harimau itu Jambu Nada," lanjut Arya Kamandanu yang mengerti akan reaksi dari Jambu Nada. "Hah? Dari mana ayah tahu ada Jubraka?" Dengan heran Jambu Nada menatap wajah ayahnya. "Apakah harus ayah jelaskan bagaimana cara ayah tahu Jambu Nada?" tanya Kamdanu dengan senyuman tipis di bibirnya. "Ah, tidak perlu ayah," jawab Jambu Nada yang mengerti akan ketajaman batin ayahnya. "Tapi ayah baru tahu kalau namanya Jubraka Jambu Nada. Awalnya nama asalan saja ayah, tapi kelihatan dia senang dipanggil Jubraka. Jadi aku beri dia nama Jubraka." Kamandanu mengangguk-angguk sambil menghirup aren panas. Kamandanu menghela napas. Diperhatikannya wajah anaknya yang telah menginjak usia dewasa, 18 tahun yang lalu masih terbayang, ketika tangan mendiang istrinya membelai tubuh Jambu Nada yang aneh.
Pertama dan terakhir kali dengan histeris Sakauni melihat totol hitam di tubuh bayinya ketika itu. Totol hitam yang berupa sisik ular naga menutupi kulit anaknya dari kaki hingga wajahnya. Hingga pada saat ini semakin jelas totol hitam itu membentuk sisik ular naga, bahkan semakin mengkilat layaknya sisik yang tertimpa sinar matahari. Walaupun tak ada rasa risih Jambu Nada dengan totol hitam itu, tapi dia tidak tega harus melihat orang teriak histeris ketika melihat dirinya, sehingga hampir seluruh tubuhnya dibalut dengan kain, dan setiap turun ke desa di bawah atau pergi ke bukit penampihan menemui neneknya, dia menggunakan kaping lebar agar wajahnya tidak kelihatan jelas. Jambu Nada, setelah ayah bersamedi, ayah mendapat sedikit petunjuk tentang naga Puspa Kresna. Walaupun secara lahiriah kulitmu belum tersentuh oleh gigitan ular hitam Krishna, namun tenaga simpanan yang ada padamu berlipat, mungkin akan terus bertambah, dan ayah tidak tahu sampai di mana batasnya, kata Kamandanu dengan terus melihat mata anaknya itu. Mungkin sebuah anugerah atau bukan, Kamandanu tetap bersyukur dengan keadaan anaknya, walaupun pertama kalinya dia merasa heran akan perkembangan ilmu kanuragan anaknya. Karena tanpa dilatih anaknya telah menguasai Ajin Sepi Angin, serta ilmu naga Puspa Keisna sampai tingkat puncak. Bahkan orang yang menguasai naga Pusapa Krishna hanya orang yang telah digigit ular hitam Krishna. Ular yang hanya terdapat dalam dongeng menurut orang, hanya Eyang Empusasi dan dirinya lah yang pernah bertemu dengan ular hitam Krishna, dan berhasil selamat setelah digigit ular itu. Kamu harus melakukan tapa geni selama 40 hari 40 malam. Ayah tidak tahu apa yang terjadi setelah kau mampu melewati tapa geni itu. Ayah pernah melakukan tapa itu setelah ayah digigit ular hitam Krishna. Tapi waktu itu keadaan ayah tidak bisa dikendalikan oleh ayah sendiri. Ayah dikuasai ular hitam Krishna. Sehingga dengan petunjuk Eyang Empu Lunggah ayah melakukan tapa geni itu, lanjut Kamandanu sambil memegang pundak anaknya itu. Jadi setelah ayah melakukan tapa geni itu ayah bisa menguasai ular hitam Krishna, tanya Jambu Nada. Benar anakku, seandainya ayah tidak bisa melewati tapa geni itu, ayah akan terus dikuasai naga hitam Krishna selamanya, dan menurut Paman Empu Lunggah, tidak ada kekuatan yang akan dapat menghentikan kegilaan ayah yang telah dikuasai oleh ular itu. Jadi ayah akan menjadi gila, ayah tidak lagi menjadi ayah, tapi akan menjadi ular hitam Krishna yang akan terus meraung dan terus menghancurkan apa yang ada di depan ayah. Tapi syukurlah ayah berhasil melewatinya dengan berserah kepada Hyang Widi, jawab Kamandanu. Jambu Nada menundukkan wajahnya, berpikir bagaimana dengan dirinya, apakah dia akan menjadi gila dengan tidak dapat menguasai dirinya. Tapi hal yang ayah alami berbeda dari yang kamu alami Nada. Saat ini kamu telah mampu menguasai naga Pusapa Krishna sampai ke puncak, seperti yang ayah katakan tadi. Tanpa gigitan ular hitam kamu telah mempunyai tenaga simpanan yang menjadi syarat untuk menguasai naga Puspa tahap ketiga. Dan ayah yakin kamu telah mampu menguasai kekuatan dari ular hitam Krishna, lanjut Kamandanu. Jadi untuk apa aku melakukan tapa geni itu, ayah tanya Jambu Nada dengan menatap wajah ayahnya. Awalnya ayah pun berpikir bahwa kamu tidak perlu melakukan tapa geni itu Nada, jawab Kamandanu. Tapi setelah ayah bersemedi di goa tempat ayah menyimpan pedang naga Puspa, ada bisikan yang mengharuskan kamu melakukan tapa geni 40 hari 40 malam Nada, lanjut Kamandanu seraya berdiri. Jika itu yang menjadi keharusan aku siap melakukannya ayah, jawab Jambu Nada meyakinkan. Dan mohon petunjuk ayah, apa saja dan bagaimana tapa itu harus saya lakukan, kata Jambu Nada mendongokkan wajahnya ke atas untuk melihat tubuh ayahnya yang telah berdiri. Baiklah anakku, nanti malam kamu akan memulai tapa itu. Kamu harus mempersiapkan diri lahir batin Nada. Selama dalam tapa geni berserahlah pada Hyang Widi. Mintalah petunjuknya, dan apapun yang terjadi dalam tapa itu hadapilah dengan jiwa yang lapang. Semoga ini merupakan jalan yang baik buat kamu mengetahui apa saja yang terdapat dalam dirimu. Jujur sampai saat ini ayah belum bisa mengetahui kekuatan apa saja yang ada dalam tubuhmu. Karena menilik dari tenaga yang tersimpan dalam tubuhmu yang terus bertambah dengan kelipatan, kata Kamandanu kembali melihat mata anaknya, yang selalu merasa hatinya bergidik setiap melihat mata anaknya itu. Sebelum kita berlatih 5 hari yang lalu, ayah masih bisa merasakan getaran tenagamu.
Tapi setelah kita berlatih hingga sekarang ayah sudah tidak bisa merasakan getaran tenagamu. Itu berarti tenaga dalammu telah melewati tenaga dalam ayah, lanjut Kamandanu. Jambu Nada terdiam. Dia terkesima dengan pernyataan ayahnya. Benarkah ayahnya tidak merasakan getaran tenaga dalamnya? Apakah benar tenaga simpanannya telah melewati ayahnya? Padahal yang ia tahu bahwa ayahnya adalah orang yang telah mampu mengalahkan Wong Agung, orang tua yang mempunyai tenaga luar biasa hebatnya. Bagaimana Nada? Apakah kamu merasakan getaran tenaga simpanan ayah? Tanya Kamandanu dengan senyuman. Anu ayah, maaf ayah, maafkan kelancangan aku ayah, jawab Jambu Nada dengan menundukkan wajahnya. Tidak apa Nada, kamu mencoba menguji kebenaran kata ayah. Karena dengan yang alami sendiri itulah kebenaran yang dapat kamu pegang dan kamu yakini. Bagaimana apa kamu merasakannya? Kata Kamandanu dengan senyuman sambil kembali memegang pundak anaknya. Iya ayah, aku merasakannya getarannya ayah, jawab Jambu Nada semakin menundukkan wajahnya. Nah itu berarti kau telah melewati batas tenaga simpanan ayah. Sebaliknya ayah tidak lagi dapat merasakan getaran tenagamu. Ketahuilah Nada, semenjak bayi getaran tenagamu telah terasa walaupun dalam getar yang kasar. Dan itu terus bertambah hingga usiamu mencapai 10 tahun. Setelah 10 tahun getaran itu menjadi halus karena kau telah mampu mengontrolnya. Hingga sekarang getaran itu tidak lagi dapat ayah rasakan. Dan itu juga berarti tenaga simpananmu semakin membesar, kata Kamandanu terus memandangi anaknya itu. Yang ayah ragukan adalah apa yang terjadi jika tenaga dalammu semakin membesar. Apakah tenaga dalam itu akan terus di bawah pengawasanmu atau sebaliknya? Dengan wajah yang tajam Kamandanu menatap Jambu Nada. Demikianlah segala sesuatunya telah dipersiapkan Jambu Nada. Lahir batin ia menetapkan tekad untuk menjalani tapa geni atau yang lebih dikenal dengan tapa pati geni. Tepat tengah malam itu, dan dimulai malam itu hingga 40 malam ke depan dia akan menjalani tapa geni. Laku pati geni memiliki falsafah yang sangat mendalam, yaitu mematikan unsur api di dalam tubuh metafisik, psikis, badan astral dan fisik kita. Unsur api adalah unsur iblis yang membawa manusia pada nafsu-nafsu negatif seperti amarah, benci, iri, dengki, ingin memiliki dan menguasai, mengalahkan, menaklukkan, bahkan membunuh. Unsur api yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia akan mengakibatkan dia masuk ke dalam neraka. Laku pati geni lebih terasa khusyuk dan meditatif kalau dilakukan di tempat-tempat yang sunyi dan sepi. Kamandanu mengantarkan Jambu Nada di dalam gua yang benar-benar gelap, tidak ada cahaya yang masuk. Sebelum melakukan pati geni, diminta untuk mandi hingga bersih dan memakai pakaian yang bersih. Mandi dengan air kembang setaman dan ditambah dengan wewangian yang semerbak. Niat juga ditata untuk melakukan pembersihan diri. Selanjutnya, memasuki gua. Berada di dalam gelap seperti di alam suwung dan tidak melakukan aktivitas apapun selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, posisi badan duduk semedi, kalau capek bisa bersandar atau dalam posisi berbaring. Semenjak hari itu pula Kamandanu berada di mulut goa. Dia menjaga agar tidak ada binatang atau manusia yang masuk, yang nantinya dapat mengganggu tapa pati geni Jambu Nada. Walaupun dia yakin akan sangat tidak mungkin ada orang yang akan datang di tempat itu, tapi demi ketenangan Jambu Nada, Kamandanu selalu berada di mulut goa.